Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Resensi Institute. Kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul Hadrat Imam Muhammad Baqir. Oke, langsung saja kita mulai pada ceritanya. Imam Muhammad Baqir alaihissalam lahir di kota Madinah pada hari Jumat 1 Rajab 57 Hijriah. Di rumah kakeknya Imam Husain alaihissalam, ayahnya Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam mengumandangkan azan di telinga kanan anaknya dan iqamah di telinga kirinya sebagai sunnah Rasulullah SAW. Bayi mungil itu diberi nama Muhammad yang sebelumnya telah dipesankan oleh Rasulullah SAW. Ibundanya Fatimah putri Imam Hasan al-Mujtaba alaihissalam. Dengan demikian Imam Baqir alaihissalam baik dari Ja'far Shadiq alaihissalam dalam membahaskan kedudukan dari Fatimah. Ibunda Imam Baqir alaihissalam berkata, ia wanita yang jujur dan tidak ditemui wanita dari keturunan Imam Hasan alaihissalam sepertinya. Ini merupakan kebanggaan Imam Baqir alaihissalam di mana baik dari keturunan ayah dan ibu keduanya berasal dari Ahlul Bait alaihissalam. Imam Baqir alaihissalam ketika berumur 3 tahun bersama dengan kakeknya, Imam Husain alaihissalam berada di Karbala. Dan Imam alaihissalam menyaksikan kezaliman yang menimpa keluarga Rasulullah SAW. Imam alaihissalam menyaksikan bagaimana musuh memukuli anak-anak kecil yang kehausan dan bagaimana tenda-tenda keluarga Nabi SAW dibakar di Karbala setelah kesyahidan Imam Husain alaihissalam. Imam alaihissalam juga menjadi tawanan bersama ayah dan ibunya serta bibinya Sayyidah Zainab serta wanita dan anak-anak yang lain. Di perjalanan menuju Syam, ia menyaksikan bagaimana mereka disakiti dan dengan kaki mungilnya tanpa alas bersama dengan kaki yang lebih besar berjalan di sela-sela duri padang pasir. Imam alaihissalam juga menyaksikan bagaimana musuh menghujani kepala Imam Husain alaihissalam dengan batu. Melihat dari dekat bagaimana penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu, sejak masa kecil telah mempelajari tauladan keberanian, ketabahan dan kesabaran kecil dan menyaksikan bagaimana pengorbanan dilakukan oleh bibinya Sayyidah Zainab. Salah seorang dari sahabat yang membakar alaihissalam menceritakan, saya pergi ke depan pintu rumah Imam Baqir alaihissalam dan meminta izin untuk masuk ke rumahnya. Tetapi Imam tidak memberikan izin untuk masuk ke rumahnya, sementara ia mengizinkan yang lain masuk. Saya dalam keadaan sedih kembali ke rumah dan menuju ke tempat pembaringan dan berniat untuk tidur, tapi mata tidak bisa terpejam. Saya kemudian berkata pada diriku sendiri, mengapa Imam mengizinkan orang asing untuk bertamu tapi tidak mengizinkanku, sementara saya adalah sahabat dekat. Saya larut dalam pikiran dan kesedihan. Namun tiba-tiba saya mendengar suara. Saya kemudian bangkit dan membuka pintu rumah. Saya melihat seseorang utusan Imam Baqir alaihissalam dan ia berkata, segeralah datang bertamu dengan sang imam. Saya memakai baju dan dengan tergesa-gesa saya menuju ke rumah Imam alaihissalam. Imam alaihissalam berkata, saya justru menjaga jiwamu karena saya tidak mengizinkanmu masuk ke rumah. Karena mata-mata musuh tadi berada di sini. Dan jika mereka melihat engkau di rumahku, maka engkau akan celaka. Itulah sebabnya saya tidak mengizinkanmu masuk hingga kecintaanmu kepada kami tidak berkurang dikarenakan hal tersebut. Ada pertanyaan?